Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termenuhi. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait koalisi yang sudah terbentuk saat ini, yaitu KIB dan KIR ya. KIB itu Koalisi Indonesia Bersatu dan KIR ya, Kebangkitan Indonesia Raya yang barusan dibentuk antara Gerindra dan juga PKB, antara Muhaimin Iskandar dan juga Prabowo Subianto. Dan ini memberikan analisa dari pengamat, salah satunya yaitu dari Muslim Arbi. Ujung-ujungnya usung capres yang didukung Jokowi ya, baik itu KIB dan KIR itu hanya koalisi basa-basi. Ini sesuai yang dilansir oleh politik.rmol.id ya. KIP dan KIR hanya koalisi basa-basi, ujungnya usung capres yang didukung Jokowi. Langsung saja kita baca ya. Munculnya koalisi antar partai politik parpol seperti Koalisi Indonesia Bersatu KIP yang tergabung antara Partai Golkar, P3, dan PAN, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KIR yang tergabung antara Partai Gerindra dan PKB dianggap hanya basa-basi. Karena pada akhirnya koalisi yang ada saat ini hanya akan mendukung calon yang didukung Presiden Joko Widodo. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi ya mengatakan nasib KIB ke depan bisa saja berubah karena ketika Zulkifli Hasan atau Zulhas selaku ketua umum atau ketum PAN masuk di kabinet Jokowi, KIB bisa saja buyar. Karena KIB telah duduk di kabinet semua dan so pasti semua tunduk pada kemauan Jokowi. Ujar Muslim kepada kantor berita politik Rmol. Muslim menilai secara politik saat ini Jokowi telah menang besar dengan mengantongi 7 ketum parpol ya. Dia pun menilai Zulhas saat ini kakinya sudah diikat oleh Jokowi ya. Sehingga tidak bisa bermanuver lagi dengan KIB. Nasib KIP akan pasrah kepada bosnya, kata Muslim. Begitu juga koalisi KIR, menurutnya keberadaan KIR hanya semacam pemanis dengan adanya keberadaan KIB. Cuma semacam pemanis doang, macan ompong, seolah-olah mau bikin koalisi capres yang lawan Jokowi, kan tidak mungkin lah. Wong ketum Gerindra Prabowo sudah jadi pembantu Jokowi sebagai Menhan, terang Muslim. Bahkan PKB juga masuk kadernya juga banyak kadernya yang masuk ke kabinet. Ya, dengan demikian urusan Capres 2024 nanti, kata Muslim, secara politik semua sudah di kantong Jokowi. Bukan hanya PKB, Prabowo ajak parpol lain gabung ke koalisi KIR. Dan itu adalah all president men ya. Jadi nasib koalisi ini bisa dianggap basa-basi doang, pungkas Muslim ya. Ya, sobat sekalian ya, itulah kondisi konstelasi politik saat ini ya yang sudah disampaikan oleh Muslim Arbi ya. Kemungkinan bisa saja benar karena ini bisa benar bisa juga salah gitu ya, karena ini hanya pengamatan analisa dari seorang Muslim Arbi gitu ya. Dan kemungkinannya juga bisa saja ya sesuai dengan fakta real ya, mengingat bahwasanya semua yang berkoalisi baik itu KIP dan juga KIR ya, Koalisi Indonesia Bersatu dan juga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu semua menterinya ya sudah masuk dalam kekuasaan ya, artinya semua sudah menjadi satu koalisi ya. Kalau dihitung itu 81% lebih gitu ya, 80% lebih koalisi dan pemerintahan. Dan semoga ya kita harap jangan sampai semuanya masuk kekuasaan ya. Harus saat ini memang masih menyisakan Demokrat dan PKS ya yang masih di luar kekuasaan. Yang ini kalau semuanya masuk akan klop ya, semua kebijakan penguasa atau rezim saat ini tentu saja harus didukung oleh semua partai politik dan tidak ada yang
posisi sebagai oposisi ataupun mengkritik pemerintahan ya. Nah, ini bahaya kalau semuanya sudah masuk dalam koalisi ataupun lingkaran kekuasaan ya. Artinya semua kebijakan ya dalam artian apapun itu undang-undang lah atau kebijakan pemerintah terkait keinginan penguasa itu mau tidak mau suka atau tidak suka harus satu jalan ya untuk mengimplementasikan ataupun meluluskan semua keinginan dari penguasa. Nah, kalau kita melihat susunan kursi ya, dengan adanya sekarang sudah ada tiga koalisi ya, tiga apa namanya ataupun tiga tiket capres gitu ya, tiga tiket golden ticket calon ya presidensial ya atau presidensi kandidat ya 2024 ya. Kalau kita melihat PDIP sudah aman dengan 128 kursi ya, sudah bisa mencalonkan sendiri ya tanpa berkoalisi. Tapi kita ketahui bahwasanya seorang partai, salah satu partai ya, tentu saja dalam hal konsultasi presiden ya capres itu tidak hanya mencalonkan tentu saja, tetapi bagaimana juga siapa yang dicalonkan itu mempunyai elektabilitas yang tinggi dan juga kalau bisa juga memenangi persaingan konsultasi presiden gitu ya. Nah, PDIP sudah 128 kursi gitu ya, artinya sudah mendapatkan tiket ya untuk bisa mengajukan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain ya. Kemudian koalisi yang kedua itu KIB yang paling awal ya mendeklarasikan koalisi. Koalisi Indonesia Bersatu itu antara Golkar, PAN, dan P3 ya. Golkar itu 85 kursi, PAN 44 kursi, dan partai terakhir yang mempunyai paling sedikit kursi yaitu PAN 19 kursi. Itu kalau digabung KIB itu 148 kursi. Artinya juga sudah memenuhi untuk mengajukan satu capres ya pada Pilpres 2024. Dan yang terakhir itu ya yang kemarin barusan mendeklarasikan koalisi yang baru yaitu KIR ya, Kebangkitan Indonesia Raya itu 136 kursi ya. Gerindra dan juga PKB ya. Gerindra 78 kursi dan PKB 58 kursi ya. Artinya sudah juga bisa menyalonkan satu orang capres gitu. Tinggal yang terakhir gitu ya. Yang di luar istana yaitu Demokrat dan PKS ya. Sayangnya Demokrat dan PKS ini kalau suaranya di kursinya digabung ya itu belum mampu ya, cuma Demokrat 54, PKS 50 berarti 104 ya. Dan minimal memang harus 117 ya, 115 ya, 115 kursi ya untuk pencapresan ya. Nah, tinggal Nasdem gitu ya. Nasdem ini belum mengikrarkan mau ikut kemana gitu ya, mau ikut full ke PDIP ya, kemudian atau ikut ke KIP atau KIR gitu ya. Nah ini juga tentu saja kemarin Nasdem sudah mengadakan rakernas untuk menentukan calon presiden gitu ya. Di antaranya adalah Anies Baswedan, Ganjar dan juga Jenderal Andika Perkasa gitu ya. Dan ini tentu saja akan ditunggu oleh kita semua gitu ya. Apakah Nasdem itu akan bergabung dengan dua partai terakhir di luar istana, Demokrat dan PKS, dan membentuk koalisi yang baru ataupun bergabung dengan koalisi yang sudah ada gitu ya. Dan ini akan menjadi pertimbangan sulit mengingat orang-orang Nasdem ya juga sudah mendapatkan kue kekuasaan yaitu menteri ya, beberapa menteri, 3 menteri ya di kabinet Presiden Jokowi ya. Dan ini kembali kepada analisa awal ya, bisa jadi koalisi yang ada sekarang ya, mayoritas koalisi yang dibentuk itu hanya sebagai istilahnya dummy gitu ya. Yang tentu saja bisa karena semua menteri itu sudah masuk kekuasaan, otomatis mereka suka atau tidak suka mau tidak mau ya
kemungkinan akan mengusung calon presiden yang eh, yang diusulkan oleh Presiden Jokowi ya. Artinya kembali lagi calon-calon lingkar kekuasaan istana yang akan maju gitu ya. Nah ini suatu hal akan membentuk satu oligarki yang baru gitu ya. Dan ini tentu saja harus dilawan gitu ya. Karena kita sudah mengalami ya 8 tahun ya pemerintahan Presiden Jokowi dengan kekuasaan oligarki yang mencengkram itu kita lihat banyak sekali ya keinginan oligarki yang benar-benar diberikan karpet merah gitu ya dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan konsesi tambang gitu ya, kemudahan untuk tidak membayar pajak untuk tambang batu bara dan lain sebagainya ya. Pun juga tentu saja ini akan membuka peluang ya, peluang tidak akan menutup peluang bagi Anies gitu ya. Karena pengamatan yang lain juga mengatakan kemungkinan Anies juga tidak akan bisa diusung ya. Karena memang setelah adanya Rakernas dari Nasdem dengan menunjuk salah satunya Anies, Ganjar dan juga Jenderal Andika Perkasa itu menjadi calon dari Nasdem, capres dari Nasdem. Tetapi di satu sisi Nasdem juga belum pasti gitu ya mengusung salah satu dari ketiganya gitu ya. Nah ini kemudian kembali lagi ya, akankah ya dengan adanya kontestasi politik 2024 ini akan oligarki akan tetap berjaya ya. Dengan rezim sekarang yang benar-benar cerdas merangkul seluruh partai politik yang hampir 80% lebih gitu ya. Dan tidak menyisakan ataupun hanya menyisakan sedikit kekuasaan dari oposisi yang fungsinya seharusnya mengkritik ataupun mengkritik kebijakan dari kekuasaan gitu ya. Nah ini bisa saja salah satu lampu merah gitu ya, lampu merah. Tetapi kita lihat saja ya, karena ini belum 2023 ya, itu sudah panas gitu, koalisi sudah terbentuk, kemudian juga partai politik sudah mengambil ancang-ancang ya, melihat kemungkinan gitu ya, melihat satu sama lain ya. Kemungkinan Anies itu akan diusung juga sangat kecil sekali, tetapi dalam ilmu politik semuanya itu bisa saja mungkin gitu ya. Dan itu mungkin terjadi di akhir ataupun di tahun 2023 ya, ketika semua partai politik sudah fokus untuk mempersiapkan capresnya calon presidennya masing-masing. Dan yang paling kita sesalkan dari rakyat adalah tugas dari setiap pejabat atau menteri ya, termasuk juga ketua umum yang masuk dari kekuasaan itu mau tidak mau harus fokus dan meninggalkan tugas tupoksi mereka utama sebagai pejabat yang seharusnya melayani oleh rakyat gitu ya. Nah ini yang kita sesalkan gitu ya, dan inilah demokrasi yang kelihatannya mereka hanya sibuk untuk mengamankan posisi masing-masing gitu. Dan yang menjadi pertanyaan sisa adalah dikemanakan kepentingan rakyat gitu ya. Padahal kemungkinan rakyat itu masih banyak ya, permasalahan rakyat itu masih banyak yang belum terselesaikan ya. Yang paling dekat adalah harga kebutuhan pokok yang semuanya naik itu. Nah, kemudian termasuk di dalamnya harga minyak goreng yang belum bisa diturunkan ya. Dan pajak yang mencekik ya, dengan meskipun 11% itu kemungkinan akan naik akan naik lagi ya menjadi 12% pada awal Januari 2025 gitu ya. Nah, ini kan juga permasalahan rakyat yang seharusnya pejabat ini yang dibiayai oleh rakyat melalui APBN harus fokus ya. Sayangnya sistem saat ini yang sistem demokrasi ya, yang birokrasi itu dibiayai oleh cukong ya, mau tidak mau mereka harus melayani keinginan para oligarki ini gitu ya.
dan akhirnya menyisakan kepentingan rakyat yang terabaikan gitu ya. Nah, ini harus rakyat tidak boleh jatuh di lubang dua kali ya. Setelah urusan-urusan mereka kita ya, termasuk rakyat itu tidak terselesaikan ya, dan kita melihat pertunjukan para politisi yang dalam tanda kutip mengamankan posisinya masing-masing terhadap kekuasaan ya, di mana letak penyelesaian pengurusan-urusan umat ya. Makanya ini memang sistem ini memang tidak dari dulu hingga sekarang ya hanya teori semata ya, berusaha dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan untuk kemudian juga fungsi DPR ya yang mewakili rakyat sekarang tidak jalan gitu ya. Bagaimana solusi masalah minyak goreng yang selama ini berbulan-bulan tidak terselesaikan? Dan yang kita dapatkan adalah para oligarki yang terus-menerus ya, yang didapat di media itu terus-menerus diberikan kue lezat ya, konsesi lahan, konsesi tambang dan lain sebagainya gitu ya. Dan rakyat sekarang tinggal gigit jari gitu ya, meratapi sekarang kesusahan yang belum terselesaikan gitu ya, entah itu masalah ekonomi ya dan lain sebagainya. Jadi kita ya berpulang ya kembali lagi tentu saja tidak ingin ya terjebak atau jatuh di lubang dua kali dengan melihat ya kontes ataupun para politisi yang berjuang ini hanya untuk kepentingan mereka, dan ini adalah manifestasi dari politik demokrasi ya. Demokrasi kita yang sebenarnya hanya teori mensejahterakan, tetapi yang terjadi adalah bagaimana meraih kekuasaan untuk kepentingan para politisi masing-masing ya. Nah, itu beda ketika sistem itu ya kembali kepada Islam ya. Kalau kita Islam itu sistem Islamnya itu riayah syu'unil ummah ya, mengurusi urusan umat ya. Kita lihat teladan dari Umar bin Khattab ya, pada saat beliau tidak bisa tidur ketika melihat urusan umatnya itu tidak selesai gitu ya. Dia akan merasa bersalah ya jika salah satu domba pun ya, keledai ataupun kambing itu terprosok sedangkan dia berkuasa, dia takut untuk dihisap. Coba bayangkan. Untuk masalah keledai yang terprosok itu dia khawatir ya, apalagi kalau dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini memikiri masalah rakyat, otomatis akan lebih care ya, peduli. Dan juga khalifah-khalifah yang lain gitu ya, kalau kita melihat sejarah yang begitu gemilang, mereka lebih mendahulukan kepentingan umat ya, bagaimana umat ini sejahtera daripada kepentingan untuk meraih kekuasaan. Dan itulah Islam gitu ya. Itulah Islam ketika yang jadi sorotan adalah bagaimana mensejahterakan rakyat atau mengurusi urusan umat itu menjadi prioritas daripada meraih kekuasaan ya. Kita juga melihat bagaimana teladan Umar bin Abdul Aziz ya. Itu ketika pada masa pemimpinan beliau ya, seseorang itu umat di situ dicari yang berhak menerima zakat, ternyata tidak ada ya, karena semua rakyat pada waktu itu, pada pemimpinan Umar bin Abdul Aziz zaman Khalifah Abbasiyah itu, semua masyarakatnya sejahtera gitu ya. Dan itu tidak pernah kita dapati ya pada sistem yang sekarang gitu ya. Jadi ini kembali kepada umat ya, apakah mereka akan jatuh di lubang dua kali ya dengan menerapkan sistem sekarang yang tentu saja para penguasa ya, para politisi itu hanya ya terlihat mementingkan kepentingan masing-masing daripada rakyat. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.